Ini cucu ya. Kang Yang pada radio betul nanti hiu. Namanya ngahiungnya di pangker. Ini cucu ini. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ya. Ustaz, selama Ustaz dipayun tadi sumping hadiahnya. Oh, terus biasa Ustaz mah. Terus biasa. Ngantosan selebritis. Asal apa di sini lah utang hadiahnya orang. Mohon. Ulama kan UGPS itu hadiahnya sasab. Ya, Ustaz pernah lihat ya gitu ya. Tahun 90-an itu ada Kang Oon ya. Nah, oh udah meninggal. Project P itu sudah Tika kos nanggukeun. oh ayah Kabaya Ustaz taruh aya ieu aya. janten aya nanti anu kantun aya sesana sih sabari kieu deui. Aya suka. Coba. Oh. Roman gitu. Jadi pajak kaki sakitnya. Mohon. Grup namina Padiangan Project awal. Di Pajajaran sareng Parahyangan. Jadi disingkat Padiangan. Personelna Kang Yang, Abdi, Kang Denny Chandra, Kang Isur Muhtar, mohon. Kang Wawan, ras Kang Deden Herman, sareng Kang Ju. Apa Kang Ju? Ulah disingkat lah Kang Juhana we. Kang Juhana. Ini Kang Juhana. Apa mana Bu? Bu kita Juhana. Teras ada generasi kedua Ustaz. Oh. Generasi kedua adik-adik angkatan di kampus. Kita beri nama Project Po. Nah, ada yang Tika, Oon, Yosi, Ujo, Odi, Gugum. Nah, itu generasi kedua. Tapi ya qadarullah yang generasi kedua Kang Oon sudah dipanggil duluan. Mungkin rencananya berikutnya tersiap. Mangan saya. Ya dah, sariurnya maot banyak sadaya lagi. Nah, Ustaz, ya, ingat maut kan pasti ingat ibadah. Acan aya asana teh betul teh can kumpul gitu ya. Salah satu ibadah yang kita laksanakan di Idul Adha ini adalah kurban. Kurban. Nah, kalau kurban kan berarti kurang ngumpulin atos, meser embe, ras dipun. Apakah hanya sekedar itu saja kita mengorbankan harta kita seperti sedekah infak yang lain? Mohon pencerahan Ustaz. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, sebetulnya sesuatu yang sangat luar biasa dan spesial. Karena bagi ustadz itu nempel dengan siapapun tetap ustadz. Ya. Nempel dengan pejabat ustadz, nempel dengan artis ustadz. Tetapi saya selalu memberikan sebuah pilihan. Kalau Ustadz Ucu ingin ganteng, maka jangan ngareneng jeung leuwih kaset. Sumun. Yang kaset. Kan lamun ngareneng jeung leuwih kaset mah jadi Ustadz Ucu nu goreng. Tapi lamun ngareneng jeung nu goreng Ustadz Ucu nu kaset. Tetapi soalnya lamun ngolong ka ditu kan seueur teuing. Nah, jadi intinya itu. Ini luar biasa Kang Dan ya, Kang Iwang atau Kang Yang. Jadi ketika kita dalam posisi yang terbaik menjadi manusia, itu harus menempel dengan orang soleh.
terus menempel dengan orang soleh. Saya tahu dengan Kang Daan pada saat saya ibadah ataupun khotib Jumat. Oh ternyata ayah Kang Daan adan di sini teh. Oh berarti muadzin. Dan saat itu saya berpikir, oh ternyata alhamdulillah beliau aktif kalau tidak salah di Al-Fajr ya, kemudian di Cijagra, dan bertemu dengan kru-kru yang lainnya, dan subhanallah. Nah hari ini sebetulnya kita santai aja Kang Yan ya, santai we ya mah, entong serius deh ibu. Tapi ulah bobok Kang Yan. Kalau saya apa gitu? Iya Kang Yan, maksudnya urang. Jadi ibadah kurban ini hebat sekali. Jadi pertama kali ada syariat itu Allah menyuruh Nabi Ibrahim itu untuk menyembelih Ismail. Ya. Tetapi sebetulnya tidak ada syariat yang tega untuk menyembelih anaknya. Pada prinsipnya itu sedang belajar bahwa Anda jangan merasa memiliki harta. Jangan merasa memiliki anak. Jangan merasa memiliki istri. Jangan merasa memiliki suami. Jadi Allah menyuruh Nabi ataupun Nabi Ibrahim itu untuk menyembelih Ismail, bukan untuk menyembelih Ismail, tetapi untuk menyembelih merasa kepemilikan. Karena ini yang sulit sekali. Ya. Begitu kita disuruh ganti mobil, tapi kemudian mobil kita tidak mampu. Kita kan tidak boleh memaksakan kalau tidak mampu. Kenapa? Karena ketidakmampuan ini menunjukkan bahwa Allah sudah memilihkan itu sebatas kemampuan kita. Pan Ustaz sok ngajelaskeun bunyi. Lamun ibu teu sanggup meuli Pajero, atos we Pajero nu padedet di jero ge cukup. Angkot eta mah sumuhun dan nu penting mah tepi we. Kalau ibu tidak sanggup untuk ke skincare atos nge press-care. Pan si Agnes ge geulis gini iklannya nya. Nah ngabeuna teu rameureun. Nah, jadi kata kuncinya ibu, bapak jangan merasa memiliki. Itu sebetulnya yang kita akan nikmat. Kenapa Bapak Ibu ibadah maliyah tidak bahagia? Karena as-sa'adatu la yahbatu minas samai. Walakin man yajra'uhu minal ardi. Jadi bahagia itu tidak turun dari langit. Tetapi dia adalah sesuatu yang ditanam di tanah atau di bumi, begitu kan. Jadi kalau orang merasa dia itu melakukan ibadah lalu tidak nikmat dan tidak bahagia, karena dia merasakan bahwa kebahagiaan itu muncul diturunkan dari atas. Tapi kebahagiaan itu dibangun oleh kita. Man yajra'uhu fil ardi, begitu. Bukan yahbatu minas sama'i, bukan bu. Jadi kata kuncinya kenapa orang itu ketika beribadah maliyah berat. Berat. Maaf ya, saya tidak membicarakan sesuatu orang-orang ini. Kadang-kadang kita banyak uang untuk umroh, tapi berat. Nah bisa berat kan itu teh. Karena dia belum bisa menikmati bagaimana bahwa harta itu adalah sesuatu, kalau dia ingin bahagia, itu adalah sesuatu yang, oh senada ieu mah hasil urang capek. Nah, padahal bukan seperti itu. Lebar Kang Ian. So geranya urang kengeng job kemudian aya nu mayar kan rek dipake ibadah teh berat teh. Itu berat. Karena apa berat? Karena merasa memiliki. Istri kita juga sebetulnya gampang. Kita ngurusnya akan gampang, akan ringan kalau tidak merasa memiliki. Suami juga sama, Bu. Kalau ibu merasa memiliki suami itu berat itu. Kenapa? Karena suami itu titipan Allah, amanah. Hiji waktos mah bakal dicanak sakitu we. Sarua jeung bojo ge, sarua jeung urang kalih ge. Ayeuna kerek tinggal di domba hiji, kerek sapi ku tujuhan, siga nu berat gitu kan. Karena apa? Karena itu. Kata kuncinya merasa memiliki. Saya kira itu. Ya. Masya Allah. Jadi kata kuncinya itu kurban itu melatih kita untuk jangan punya perasaan merasa memiliki. Merasa memiliki. Karena semua ini adalah titipan. Iya, titipan Allah. Tong rarasaeun. Padahal aya urang teh bogana gitu. Mohon. Nah, gitu. Alhamdulillah. Makanya doba menyiapkan dia di pusat ge.
Urang teh anu boga atau memiliki berarti si loba eta mah lepas we nya. Jangan di kurban kita sabar si rebo. Gitu. Tadiannya ya pamit ke kurban teh si rebo. Nah, urang puji teh ke posmen mah. Jadi kalau misalnya hanya seekor domba saja kurang masa lebar, ya. Bagaimana kan dengan titipan-titipan yang lain yang kita begitu cintai ya, seperti pasangan hidup, kemudian anak, yang suatu waktu juga akan tidak ada. Akan tidak ada. Sebagaimana yang kita tahan untuk bertahan, dia akan lepas dengan sendirinya. Makanya teori di dalam ilmu Imam Ar-Rumi mengatakan, jadi orang itu harus biasa melepaskan. Kalau biasa melepaskan, itu akan ada yang datang. Kalau tidak biasa melepaskan, itu akan sulit apa yang datang. Orang itu makan kan siap harus mengeluarkan kotoran. Kenapa? Karena kalau ibu, bapak kemudian rutin mengeluarkan kotoran, maka itu akan ada yang masuk lagi. Karena sistem metabolisme sesuatu yang Allah titipkan itu harus lepas terima, begitu. Karena kita itu sistemnya seperti bernapas. Napas itu kan keluar masuk. Kalau terus keluar tidak ada yang masuk, itu mustahil. Cobian kukang yangnya, nah keluar terus. Nah, kemudian tidak menyedot atau tidak menarik ke dalam. Pegang. Iya. Karena tidak ada sirkulasi gitu kan. Nah, terkadang yang terjadi di orang-orang yang hedonisme, dia mau menerima tetapi dia tidak sanggup untuk melepas. Kadang-kadang puntennya aya nu kurban kumargi anjeunna teh atau dia kurban sekian ton kemudian dengan harga ratusan juta, lalu dia bikin konten dan dari kontennya dia untuk menutupi dari kurban itu. Subhanallah. Secara hukum ya sah, cuman kalau niatnya dia itu kurban yang besar, lalu dia bikin konten dan ditonton jutaan orang supaya tergantikan itu, maka itu kembali kepada teori yang tadi. Jadi sebelum dia melepaskan, dia udah menerima dulu. Dan itu biasanya akan terjadi gangguan-gangguan. Ada gangguan-gangguan, ada gangguan ria, gangguan tawakal, gangguan qanaah, itu akan muncul begitu. Non margi engke dilihat nanti ini konten ini yang nontonnya followernya berapa juta. Iya. Hanas kurban badag, eueuh nu ngalalajoanan. Akhirnya dia akan merasa apa? Geus tahun hareup mah geus rek nu leutik we. Nah itu yang menjadi persoalan. Bukan tidak boleh, itu sah. Tupa kalau dia berniat seperti itu, nah itu akan menjadi persoalan problem di kerangka berpikir manusia menjadi tidak keluar masuk. Tidak keluar masuk. Jadi jalmi mah kudu kieu. Makanya kenapa kita disebut saudara? Karena saudara itu seudara. Saya dengan ibu, bapak, Kang Ian, Kang Daan ini seudara kan. Yang dikeluarkan oleh saya satu udara. Dari Kang Yang diserap ku Simkuring, disimkuring ku Kang Yang. Kan gitu. Kenapa? Karena itu kan satu udara. Tidak ada, saya tidak ngambil satu udara yang lain. Itu teorinya. Masya Allah. Jadi kadang-kadang banyak ya jebakan-jebakan niat kita untuk beribadah. Ketika kita diminta untuk kurban yang terbaik, ya, tapi ada rasa yang gini, saya mah kurbannya sapinya kayak limosin segala macam itu, ngarah tetangga ningali, ngarah kapuji. Nah ini jebakannya Ustaz ya. Jebakan apalagi sekarang musim kontennya dikontenkan kemudian dapat menghasilkan cuan ya, kemudian dengan niat bisa menggantikan membeli kurban tersebut. Akhirnya dipertanyakan niatnya kurbannya paling mana, kalah cuan itu. Nah ini luar biasa yang menjadi renungan kita ya dalam menjalankan ibadah. Seolah-olah boleh-boleh saja
tapi secara esensi ya kita Tapi kan hiu nggak boleh kemana nggak. Iya doanya gitu. Nah, ya. Ayah itu mah itu dokumentasi. Dan lihat maksudnya. iya cuma Potong gelar. ayah nggak dokumentasi bagaimana? Ini domba. Wih, itu bahasa dari usaha. Iya kayak gitu. Nah, memang harus hati-hati sekali khususnya masalah niat. Karena sebetulnya berkurban dengan yang terbaik itu emang dianjurkan. Ya. Dianjurkan. Cuman yang tidak boleh itu dia ingin merasa yang terbaik. Lamun aya anu 2,5 ton diadukeun jeung ieu tah nu saya 2 ton 700. Engke nu ieu tah saya 3 ton. Jadi kan cili adu ton. Ya. Karena apa? Karena itu enggak salah, bagus. Itu pastabikul khairat. Itu pastabikul khairat. Itu kan yang menjadi persoalannya itu bukan di sana sebetulnya. Kenapa? Karena Rasul menyampaikan ada 4 ciri yang dia tidak boleh dikurbankan. Yang pertama yang buta. Al-bayyinu auruha. Yang kedua adalah al-maridotu, yang sakit. Al-bayyinu maroduha. Yang ketiga al-arja'u, yang pincang. Itu tidak boleh. Yang keempat wal kasiratu latunki, yang dia tidak ada sumsum. Artinya kurban yang terbaik bagus. Naon margina dadina Al-Qur'an ge ibu bapak sodako mau kudu nu pangsaena sakitu. Cuman yang tidak boleh apa? Wala yattabiul ada hiji teu meunang urang ngaluarkeun sodako harta tapi dengan cara meremehkan yang lain. Itu kan enggak boleh. Tinggal isna batur mah bararegang do mana? Sapina bararegang cenah. Tinggal nu abdi mah tinggal isna. Lungsurna ge sakieu. Nah itu kan tidak boleh. Nah, walayat tabiu ada, tidak boleh diikutkan dengan sesuatu yang apa? Kemudian tidak boleh sampai menyakiti hati. Itu kan ada syarat orang untuk melakukan. Menyakiti hati manusia, jangan menyakiti hati sapi. Menyakiti hati manusia. Hati manusia yang berkurbannya dan yang tidak kurban. Ini ada yang paling esensi luar biasa. Rasul mengajarkan kepada kita. Jadi manusia itu sebetulnya begitu dipencit ngaluarkeun darah, darah itu adalah sedang menghancurkan hawa nafsu dirinya. Sedang mengalirkan hawa nafsu diri. Hawa nafsu ketakaburan, hawa nafsu dia itu ingin disebut orang punya uang. Kan itu sedang diajarkan seperti itu. Wonten ibu-ibu, ari di ibu dombana sabariji mung 2. Di abdi mah 15. Di abdi mah 15 kenging 2 kilo ewang saganting. Di abdi mah senangan sapa ngan 3 ons. Arek pindah senang ngajina hadieu. Ya. Akhirnya kurban itu menjadi ajang untuk transaksional. Tidak boleh orang transaksional, tidak boleh. Saya Ustaz pernah mendengar kasus yang teman di lingkungannya aya nu kurban terus dagingna teh dianggo hajatan. Asa kalian itu. Kalau secara ini iya kalau hajatan kan dipasang. Terus pasang juga dihidangkannya asa sama kan seperti memberikan sodako makanan juga kepada orang-orang. Nah ini gimana Ustaz? Begini, menyembelih di tempat penyembelihan kemudian sesudah beres diserahkan ke panitia di kampung dengan alasan supaya terkotor, supaya simpel. Tinggal ngabagikeun dagingna karena itu disembelih oleh orang ahli, kesehatannya terjaga, lalu kemudian moal ribet urang meresihan tilas getih. Sepintas itu betul. Sepintas bagus kan? Ya. Tapi itu ada kehilangan syiar.
Kan nanti nu di lemur engke barudak narago hoyong ningali sapi eueuh. Da anu dianjurkeun ku Nabi mah suhun. Da eta teh narago kan anu narago teh lolobana mah nu teu kurban. Ya kan anu ibadah haji mah hiji, kan anu ngajajabkeun mah sakomplek. Itu sama, makanya bukan tidak boleh disembelih di tempat penyembelihan, lalu nanti dikirimkan dagingnya, sudah beres karena katanya 1 efisien, 2 simpel, 3 tinggal ngabagikan dagingnya, mau ribet. Tapi awas, ada yang hilang di sini Pak. Apa yang hilangnya? Orang-orang yang akan terlibat dari pekerjaan ini akan diputus pahalanya. Kan ibu-ibu anu biasanya ngagoreng ieu kan teu aya ayeuna mah diputus. Bapak-bapak nu biasana ngaraduh peso terus teu tiasa. Dan yang paling pokok apa kata Rasulullah? Tah eta kadut lalawora. Eta teh. Nya ge jerona, nya ge jero kadut teh punya tidak bermanfaat. Tapi kerjalmi anu biasa di lembur mah eta teh ngurus kadut teh atoh. Itu. Jadi anak-anak kata Rasulullah nanti akan lihat ya bahagia melihat ada seekor kambing, ada seekor sapi yang disembelih di kampung itu. Jadi saya tidak melarang untuk disembelih di sini, tetapi syiar yang ini hilang. Dan pokokna mah eta hirup Bu, harirup deui. Sok ibu ge nya lamun aya sapi di lemurnya, da ka urang lagi milu bunga. Kan tadi dipotongnya sareng sapi. Dipoto jeung domba pantes mana. Tapi yang bahagianya apa? Itu syiarnya apa? Saya tidak punya. Atau cenah ustaz da diurus ku ieu mah tingali cenah ieuna kulitna sok carat-carat cenah nya nyiksikanana teu leres teu apaleun keun wios dan pokona mah eta tah kabahagiaanana. Bahagia Bu dengan seperti itu. Asli. Nepikeun kapunten tingawitan DKM dugikeun ka RT bobolokot itu sudah tidak berpikir apa-apa. Kalau nanti sekedar dikasihkan kemudian hasilnya sudah disembelih akan kehilangan nilai-nilai syiar yang itu terjadi. Kebersamaannya. Eta. Jadi ternyata banyak nilai-nilai lain ya. Sama seperti yang tadi. Ya, anu tadinya punya tos asa langsung kan ibu hanas geus meuli areng. Nya da kitu ieu areng geus dibeuli tinggalnya 2 karung. Jeung pede eta meuli areng 2 karung, tusuk sate 200 tusuk 200. Ni pede bakal menang ti lobaeun. Ada pede kecelek teh atuh senang ngagule. Sok areng rek dikamanakeun. Nya sakinten Bu ieu mah kena gule. Imam kan begitu pede iku meuli areng 2 karung. Teh meunangna saparapa. Tungtungna kumaha nya nojosan areng. Nah itu. Jadi ada syiar ini Kang Danin. Ini sepintas itu betul. Atau kieu simpel seperti orang-orang apa? Orang-orang orientalis. Udah kurban itu ganti uang. Terus ganti ku artos. Ibu bapak tinggal ngajajar bere duit, beres sakitu daripada senaon ngurus doma jeung sapi bari eta ge can tantu jadi naon jadi sayur. Udah kasih katanya apa uangnya 25.000 ewa. Siga nu bener katanya. Tapi ternyata atuh tos kitu mah tong ki atuh tos adi tiasa digentoskeun artos mah Bu kanggo naon aya doma. Ke doma jeung sapi atuh biasana dipencit ayeuna henteu kena nyakeun. Nah itu berbicara syariat itu adalah berbicara skenario Allah, bukan berbicara skenario manusia. Nih Kang Dan, Kang Yang, orang menyembelih sebelum sholat Idul Adha saja udah tidak sah. Kan ada Abu Ubadah, dia bawa kambing di depan Rasulullah. Kemudian Rasulullah tanya, Abu Ubadah, kenapa itu udah disembelih? Katanya, udah ya Rasulullah, saya menyembelihnya pada subuh. Supaya nanti pulang-pulang sholat id, katanya orang-orang tinggal menikmatinya. Kata Rasulullah, man dabaha qabla sholat fal yum'id. Siapa yang menyembelih sebelum beres sholat id, itu harus diulangi. Karena itu tidak sah. Ini menunjukkan syariat ini harus membahagiakan. Mun dipencit memang bubar sholat id, beres atuh kitu mah. Atau saya ditararukan. Pan ngahaja ngarah dipencit, terus beres kita ngarah lalajo.
Lamun gitu mah atos ibu tinggal di tos beres nggak tenang. Maaf bapak ini di sini ada panitia ya. Nanti kalau dipencit ku jaga tinggal bisi mencit lah. Sumun, maksudnya bisi mencit sakit lah, mencit jagal. Jadi ketika ditanya bapak temang atos ya dipencit, parantos napa haji. Tadi abdi atos tadi senatos sholat subuh temenang eta teh. Kan harus disaksikan oleh orang-orang, bukan disaksikan oleh yang kurbani, bukan disaksikan sebagai syiar. Itu nikmatnya. Makanya nanti Ustaz, kenapa orang tidak bahagia ketika kurban? Karena nanti ada sesuatu yang bermasalah di 3 poin. Masya Allah, ternyata kalau dalam bahasa Sunda jero ini ya, jero dalam banget bangsa. Milenial mah. Ustaz, sebelum kita maju lagi membahas tentang 3 poin tadi, ya, bahwa selain kita di sini yang melaksanakan kurban, saudara-saudara kita juga dalam waktu yang sama melaksanakan ibadah haji. Ya. Nah ini korelasinya atau hubungannya dengan kita kurban di sini dengan saudara-saudara kita melaksanakan haji, bagaimana? Karena tanggal 10 Zulhijjah orang yang sedang ibadah haji sama, dia pun menyembelih, namanya udhiyah. Ya. Dan hari ini itu sedang wukuf di Arafah. Ya. Tetapi Indonesia memutuskan itu Idul Adha hari Senin. Makanya kita saum Arafahnya besok. Begitu. Dan bagi orang yang ibadah haji itu ada juga menyembelih, itu jadi wajib. Keur urang mah sunat, itu mah wayahna kedah. Dan itu adalah sebuah syariat. Sampai maafin ya, ini sedikit Bapak Ibu, jadi ilmu. Sampai ada begini Kang ya. Kalau begitu apa bedanya dengan orang-orang yang dia mempercayai dewa yang sama-sama menyembelih? Kan orang yang percaya dewa juga sama menyembelih. Lalu kemudian siapa? Kemudian itunya darahnya mereka itu teteskan di sini. Dulu juga begitu. Orang itu kalau ingin mempersembahkan sesuatu itu menyembelih, Bu. Punten Bapak Ibunya. Hampir sadayana sebuah persembahan itu pasti menyembelih. Lamun aya nu beres mengadapal bumi, eta teh kapung kurma mencit naon? Mencit hayam. Tah mencit hayam engke tinggal ibu huluna digantungkeun. Nah, hampir semua penyembelihan itu. Kalau enggak teh tukang teh sok nyarios Ustaz. Pagi wengi mimpi udah mencit ayam gitu. Padahal kita teh udah pura-pura enggak tahu lah gitu pura-pura. Iya, jadi persembahan itu hampir rata-rata pakai darah. Dan Allah itu bukan menyuruh untuk mempersembahkan darahnya. Kenapa? Karena bagi Allah lan yanalallaha luhumuha wala dimauha, walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi yang dimaksud di sini adalah ketaatannya, bukan menyembelihnya. Ari itu mah sanes, lamun teu mencit masalah. Ari urang mah sanes, lamun teu takwa masalah. Jadi nu pokona mah takwana lain mencitna. Dari itu mah sanes nu itu mah lamun teu mencit teu keluar darah itu tidak sah. Kalau kita tidak mau menyembelih mau tidak ada masalah. Kenapa? Karena bagi ibu yang tidak tahun ini tidak bisa kurban, bapak yang tahun ini tidak bisa kurban, kan tidak ada masalah. Malah sim kuring kamarin rangkeun, Bu, lamun tahun ayeuna teu sanggup kurban, kudu siap narima daging kurban. Sumun. Asa raos eta atuh. Jadi kurban henteu tinggalin harima daging kurban. Anu riweuh mah nu kumaha? Nu teu kurban pesen eta nu riweuh. Aya modal sebenarnya. Ustaz cenah abdi nyungkeun ieu we api satengah. Terus cenah ceke cokor hiji, terus cenah buntut. Terus cenah eta ieu kena torpedo. Ari ibu kurban henteu, cacakan teh kurban pesena loba. Tapi disalahkan tidak. Kenapa? Karena Islam menganjurkan manusia harus bahagia. Harus bahagia. Punten Bu. Ibu bapak nu teu kurban ge kudu bahagia. Ulah nu kurban hungkul bahagia. Nu teu kurban ge dia harus bahagia. Itu. Jadi sekali lagi kuncinya persembahan itu adalah sesuatu yang terbaik. Dan persembahan rata-rata pakai darah bukan untuk mengucurkan darahnya, tetapi untuk menguji ketakwaan kita.
Buktinya Nabi Ismail disuruh disembelih, bukan disuruh disunat. Ya. Tangke Nabi Ibrahim disunatan, da sami kaluan kene darah. Kan syariat disunatan di zaman Nabi Ibrahim. Tuh, begitu. Mungkin Nabi Ismail kumaha? Tuh, tinggal hampir semuanya. Tetapi yang paling pokok adalah nilai ketaatan. Nilai ketaatannya. Kang Ian merasakan enggak? Ketika disuruh oleh seseorang, lalu kemudian kita mengikuti apa yang disuruh, lalu orang yang menyuruh gimana? Bahagia enggak? Nah, itu. Dan itu akan terjadi kebahagiaan. Masya Allah. Nah, kita gali ini ya sebelum ke 3 poin kata Pak Ustadz. Kalau kurban betul Pak Ustadz, asal katanya dari koribun. Iya. Artinya dekat. Semakin dia itu ingin mendekatkan diri kepada Allah, harus semakin banyak sesuatu yang dilepaskan untuk Allah. Itu teorinya. Jadi, Bu, tidak hanya kurban ini saja. Tidak. Kita akan lepas atribut ya. Ibu batu uninya anu digigireun Ustad deh, ini kan hampir semua lulusan kuliah, tapi atributnya hilang. Kang Daannya, Kang Ian, ini kan lulusan kuliah, tidak dicantumkan apanya. Ya Ari IP goreng mah teu kedah diterangkeun da tos katinggal. Tos katawil. Matak ngieun grup nyanyi ge eta teh IP goreng. Nya, nah jadi teu bisa ngadosenan, da batur kita percayaeun. Ya ieu mah heureuyna gitu nya, tapi emang dalin heureuy, da jelas. Nah, jadi atribut Kang Iya, atribut Kang Daan itu kan hilang. Orang nggak tahu bahwa kedua-duanya itu lulusan kuliah, tetapi karena atributnya dihilangkan, karena dilepas. Karena tidak umat itu kalau sudah butuh, itu sudah tidak butuh gelar. Umat kalau sudah butuh kita, tidak butuh gelar. Ya, tos butuh mah punten. Tos butuh mah teu aya gelaran ge, payu sakitu. Da artis ge nya teu gaduh gelar gitu nya para rayu. Da merendah geus butuhkeun jelema. Ustad ge budak ayeuna mah gelar ge teu puguh atuh. Sakapeung mah ustad gelarna naon tong dicantumkeun ari butuh mah sakitu we. Kalaupun dia banyak gelar tapi sudah tidak butuh, tidak akan dipanggil. Jadi satu diantaranya adalah melepaskan dulu. Harus siap melepaskan atribut kehidupan kita. Saya tidak dipanggil ustad oleh anak saya. Lamun simkuring wangsul karo rompok, tara aya budak ustad. Pun anak hare-hare we. Saya berpikir begini. Jangankan di akhirat, jangankan sebelum mati, masih hidup saja atribut kehidupan kita sudah dilepaskan. Makanya ibu bapak harus berani melepaskan. Sok berani nikmat insya Allah. Ya, lepaskan sok salah kita. Maksudnya masalahnya. Ya. Abi cuman nya dati ditu kan tos katawis tos dilepaskeun ka kasapan. Jadi lepaskan Bu. Saya juga belajar melepaskan. Kang Dan abot ya teh. Sakalian urang ngaji wae tinggal senal pahili ni ribut. Cuma ngaji dirinya teh pahili wae senal. Atuh Bu untung senal hungkul nu pahili kumaha lamun pahili suku. Ya. Terkadang itu atribut kehidupan kita. Kalau ada profesor meninggal dunia, itu sudah tidak dipanggil lagi profesor. Dia akan dipanggilnya mayit. Dia akan dipanggilnya jenazah. Maka ini dari saya nih, dari saya. Ibu, bapak harus siap melepaskan atribut hidup kita agar Allah dekat dengan kita. Dekat dengan kita. Sok ngarah lobanunya sakitu. Mohon maaf. Saya kebayang maksudnya pahili suku dikenal Ustaz. Pas buka sepatu di nah dia berarti. Jadi gini ngomongnya. Oh memang pahili suku bangsa. Jadi bawa. Nah, luar biasa ya, ini menjadi bahan renungan kita bahwa kalau ingin dekat dengan Allah, lepaskan Lepaskan. atribut ya.
Iya, Kang Iyang, Kang Daan. Kan nanti ada waktunya orang butuh dengan kita. Ya. Kan kalau dulu Salur kan kadang-kadang orang teh ngerasa kaget gitu. udah emang ente. Tapi nu bodoh tuh kayak wae bisa kadang-kadang sesuatu nggak bodoh. Gimana nih? Tidak dokter itu ujung-ujung datang dia. Apa dokter? Suntik abdi dan terkitu kan ayo waktu-waktunya. Mohon. Tapi kalau aku orangnya kebeda sesuatu. Siapa nggak bodoh? Nah, disiap. Bisa jual gitu ya. Iya. Sudahku, kurang almun. Bener intinya mah kacamata. Nah iya mah dia upami kayak matahari sok saya nyarios nanti. Sesuai dengan pos, nggak perlu kacamata. Nah, saya bilangin teh di proyek itu kan Pak RT, Lurah, kira-kira 15. Jadi kakak setan emang bilang gitu. Ya untuk tandaan tinggal di Gang Raya gitu. Jadi emang proyek itu salah satunya yakin karena jadi RTW sekalian itu. Dan mama biasanya bukan di halu pun kalau mohon. Gitu. Ada apa dalam dunia hiburan? Iya. Da aslina mah maaf nggak ayahnya. Nah, Ustaz, sekarang kita masuk ke 3 poin yang tadi Ustaz. Iya. Kenapa orang tidak bahagia dalam aspek apapun? Karena ada 3 hal. 1, dia selalu mengungkit-ungkit masa lalu. Jadi sesuatu yang diungkit-ungkit yang sudah terjadi, itu dia akan tidak bahagia. Ya. Sok ibu, nu atos mah atos. Entong diungkit-ungkit. Jadi engke bisa moal bahagia. Atuh sinanya mah ke kadinya kawin teh. Tuh jadi we kieu. Kapan geus kawin aja. Da si bapak atuh cenah tinggali pitah dagang ieu cenah. Jadi we tinggali. Tuh batul geus cenah dagang hui balaleunghan. Der dagang emas. Jadi sesuatu yang sudah terjadi itu tidak bisa. Project pop yang dulu dengan yang sekarang itu jangan diungkit-ungkit, nanti ada masanya. Ketika diungkit-ungkit jadi tidak bahagia, betul kan? Ya. Maafkanlah masa lalu. Tah eta. Brewery Peso 5. Apa mau tinggi? Nah, yang kedua, tidak menikmati masa kini. Ibu-ibu, bapak kenapa tidak bahagia? Karena tidak menikmati masa kini. Kalau ingin bahagia, nikmati aja yang ada. Tong mikir ikan ayeuna we nikmati. Kalau ini masih bisa yang sekarang dinikmati, kenapa banyak orang-orang yang tidak bahagia? Karena masa sekarang itu tidak dinikmati. Saya ini kan masanya sama Kang Dan ya. Kita masanya ini ya, masanya begini. Dan saya tidak melihat 40 tahun ke belakang wajah saya seperti siapa. Naon sababna? Keur 40 tahun ka pengker moal aya nu daekeun moal. Sok Bu 20 tahun ka pengker moal aya nu kersaeun moal. Tapi saya menikmati masa sekarang. Itu nikmat sekarang. Matak Pak punten Pak, anu tiasa dituang, anu henteu tiasa dituang tok. Rek naharna onda beueuh Pak nya. Ya, nikmati masa sekarang, Hebat sekali ya Ibnul Qayyim. Ketika orang selalu tidak menikmati masa sekini, maka dia itu akan kehilangan kebahagiaan setiap hari. Jadi setiap hari akan kehilangan kebahagiaan. Kartos Bu, Ibu Bapak, nikmati di sini duduk. Jangan berpikir nanti mau dari sini itu mau apa. Jangan. Ayeuna we heula sok sing nikmat. Dan yang ketiga terakhir, orang yang tidak bahagia karena mencemaskan masa depan. Jadi kaharep geus hariwang. Nu ayeuna teu dinikmati, anu atos diungkit-ungkit. Jadi we teu bahagia hirup. Kurban ge sami Bu. Tos nu ayeuna bisana sakumaha tong mikiran nu atos dan nu atos buat tingkah mana engke kapayun kumaha ngadoa we ka Allah mudah-mudahan aya rezeki keur kurban deui. Amin. Nah begitu. Jadi ini kata kunci bagi semuanya. Saya mempelajari ilmu itu. Makanya Ibnul Qayyim, Imam Al-Ghazali beliau nyampaikan, kenapa orang banyak yang tidak sehat?
Karena nutilu ieu teu dikelola sae. Kehilangan kebahagiaan. Engke ku ibu, ku bapak, engke bakal ditinggalnya jalmi anu bahagia mah benten. Sok glowing. Glowing atau hinyai? Aya, nya aya ari hinyai. Ya ge di dieu aya nu glowing, aya nu hinyai. Lamun anu teu bahagia mah sok ngagulawi. Glowing. Yang iya namanya apa? Bunya urang mah mineng ada yang ngagulawingnya. Bagating ku mineng geus tara seuri aya mah. Ya, begitu, Bu. Betul, tidak bisa dibohongi, jadi usia 72 itu kelihatan 27. Usia 27 itu kalau dia tidak bahagia itu kelihatan 72. Itu yang membuat orang itu menjadi progres hidupnya itu tidak bahagia itu. Rudat bin riweuh. Hirup pakusut weh, Bu. Nya, pakusut hirupna teh. Sampai maaf ya, bade kurban we pasea jeung salaki. Paising da bayareun sakola atuh. Jeung salaki teh, da bapak hayang kurban. Asa ieu bayareun kumaha? Coba geura. Do mana teh ngahuleung ari abdi teh bade. Oh, ari abdi teh bade. Jadi kenapa? Ibu kalau ibu mau ambil, bapak mau ambil, ambil saja. Kenapa? Karena orang berkurban tidak boleh konflik batin. Tidak boleh konflik batin. Ibu bapak parembut antara hoyong ieu jeung ieu entong. Mun rek itu, lamun rek ieu ngarah tenang sakitu we. Ngasih atau ngaji wae cenah. Riweuh geuning ngaji teu beunghar-beunghar. Urang maksa keukeun hayang ngaji, ada mama hayang ngaji. Geus cicing tuh tinggal di nu ngaraji teu baleunghar cenah. Nu ngaraji mah dengan salang-salang lobana. Dordar Bu, pengajian jangan konflik batin. Ibu harus bahagia. Begitu bilang kepada suami, "Pah, bade ngaos ka mana? Ka Sukasari Indah, aya saha? Aya Ustad Ucu, aya Kang Iyah, aya kadang. Tah keur jajana 2,5 juta. Mohon contoh ieu mah. Da bentang. artinya jangan konflik batin. Kita di sini nggak dipaksa ya. Kang Dan juga nggak dipaksa. Bahagia kan? Alhamdulillah. Jadi nggak ada sekat gimana. Biasa saja. Karena emang kita tidak ada konflik batin kan. Ya. Insya Allah mulih tidak sehat gak? Ya. Cung Bu, anu hoyong kurban tahun ayeuna. Berarti ieu teh anu ngaracung teh can kalurban. Mun ari atos alhamdulillah. Maksudnya mah nu tahun ayeuna mata ngacung ayeuna teh. Tahun ayeuna hoyong nu kurban, ngaracung teh berarti teh acan. Berarti teh acan aya ka kurbanna. Tapi maaf, pulang dari sini ku Allah buating di pasihan rezeki. Amin. Sakira itu Kang Dan. Amin. Kang Iyah, terus aya kang kurban. Jualan kilo nggak terima. Bari abdi bari angge mah. Masya Allah. Jadi itu ya 3 poin luar biasa ya. Bagaimana kita uji kebahagiaan ya. 1, jangan mengungkit-ungkit masa lalu. Iya. Kedua, menikmati masa sekarang. Yang ketiga, jangan mengkhawatirkan besok atau masa depan. Atau bahasa air namanya overthinking tehnya. Sana saya thinking, overthinking. Nah, kita susah. Makanya ini adalah satu nasihat dan pengingat buat kita bahwa bahagia itu sesimpel 3 poin tersebut. Masya Allah. Aduh, ini sesuai dengan kurban ini, apa yang disampaikan oleh Ustadz ini daging semua ya, daging semua. Tapi kayaknya belum afdol kalau belum ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Karena itu mau dibantu kan untuk barangkali ada yang mau bertanya langsung ini, langsung hanya Ibu harus sok Kang Iyah. Siapa Bapak Ibu nu pengen naos? Ya, abi hoyong ieu labenya.
Pertarosan atau Ustaz memete dia pertarosan dia teh aya nu tamu 5. Nah, ada yang naros kan pang subuhna kemana pang subuhna? Mana? Tamu 5. Alah tamu 5 sok subuh 5. Oh, dari mana sok? Mangga. Ciri-cirina naon tamu 5 tadi? Dasar riba. Langsung pertanyaan. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kalian haruskan penting mana kurban atau akikah. Misalkan ada seorang istri namanya si Fulan melahirkan, terus dia sambil ini melahirkan itu, dia itu bentrok ke sarang kurban. Nah, si istri ini bingung. Apakah harus kurban dulu atau akikah dulu untuk anaknya? Ya. Mungkin itu yang Sebelum Ustaz saya jawab dulu ya. Ya. Lain kali mah mun ngalahirkeun ulah sareng-sareng gitu. Itu apa dia mah misalkan sareng kurang meser mobilnya bulanna sami sareng ngalebetkeun sakola budak. Pak wujud itu ya kan dia mah harusnya kan kita terang atuh masalahnya kebiasa di cancel. Iya, itu kan gampang. Kenapa bingung? Karena uangnya pas-pasan. Kan lamun aya keur duanana moal bingung. Ekah jalan, kurban jalannya. Nah, kalau ternyata uangnya pas-pasan untuk ekah dan buat kurban, ekah itu terikat waktu. Sama kurban juga, cuman kurban itu kan tahun depan bakal ada. Ari ekah mangke tahun hareup can perang tuh orokan deui. Nah, jadi kalau saya ambil ya, kalau mau momentumnya terbaik ya ekah. Tapi kalau emang ibu ingin kurban, betul-betul kurban ya kurban. Jadi tergantung kita mau ngambil yang mana. Akhirnya ngadong awe ka Allah mudah-mudahan keur ekah aya, keur kurban aya. Ya, Ustaz. Tah gitu nya. Jadi gitu Ibu. Ya, kalau ekah tuh belum tentu tahun depan orokan deui. Terang itu musagis mah. Alhamdulillah. Ada lagi? Ada lagi sekarang pindah ke Bapak-bapak. Oke, kita pindah ke bapak-bapak. Ya. Bapak pada anu pada dita kalau satu cowok iya Pak Haji. Siap. Di mantan Pak Haji. Di mantan. Bojong Malaka. Oh, mantan. Sari ring dumading sarita sapari pola ada jelema ini boleh kan. Kadang-kadang supaya kirang supaya akurangan gitu. Nah, Pertarusan kengeng dari kurban anyuk. Oh. Saya. Aduh, kata rasanya ada tapi ngepret Ustaz. Kang Ian, biasa nganyuk. Abi mah dia sengaja, tapi juga ya kamu kurban macam apa? Jadi yang tidak boleh itu bukan nganyuknya. Tidak boleh itu tidak bayarnya. Asal dibayar. Kan yang disebut mampu teh dua. Satu ada yang cash, yang kedua ada yang nganyuk. Eta ge sarua mampu ke. Nu ieu mah mayarna di kredit, nu ieu mah. Nah, begitu. Dan tidak ada syariat bahwa kalau ternyata hutangnya belum lunas sampai nanti kurban yang baru, itu katanya kurbannya tidak sah, tidak ada. Mangga we asal niat mayar we sakitu. Asal niat mayar. Kitu Pak Haji pangintennya sok diteraskeun we nganyukna. Pak Haji saudara. Ya tetangga. Oh, tatanggi. Sumuhun Mas Dewi. Pak Haji nanggukeun artosna. Pak Haji kedah gaduh alasan kanggo supaya teu nanggukeun artos. Kedah gaduh alasanana supaya batur teu loba ngecelok ka urang. Jadi kudu katingali beungeut susah sakitu we. Ya juga jojon. Masya Allah. Gimana? Tambah lagi pertanyaan? Salah lagi. Oh, Kang Yang di pagar Kang Yang. Pagar. Oh, siap. Pertanyaan itu artinya punten.
Ibu badan tumaros saha ngacung. Tuh. Ibu itu. Tapi pertanyaannya tong anu nganjuk deui. Oke. Si mana nomor teh? Sabar menit. Oh iya dong Lampung Banten Ibu. Mangga. 10 menit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz bade tumaros tapi di luar temanya teu sawios. Asal ulah di luar lapangan Ibu. Ustaz upami ayeuna nya kan sering nampi eka lebat nate engkos janten aya nasina, aya cauna, aya acarna, gulena pas asa kumaha teh Ustaz? Jadi lapar gitu. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Jawabannya simpel. Ya. Ekah dan kurban itu, orang yang ekah dan orang yang kurban boleh memakan dagingnya. Boleh memakan dagingnya. Pada saat dia itu boleh memakan dagingnya, berarti itu bagian dirinya. Tetapi kalau nanti disedekahkan, dikeluarkan parantos diasakan, itu adalah sedekah biasa. Karena dia sudah diolah sebagai bagian dirinya. Dan Nabi mah nganjurkeun kurban jeung ekah mah atahna. Gitu. Tapi di pasar ge eta ge Bu, di pasar ge masalahna teh eta. Berarti ibu mah sedekah. Sedekah aja. Ibu iya aya sedekah kaleresan pun incu ngalahirkeun tuh gitu. Karena kalau ekah itu harus diberikan mentah. Mentah. Untuk apa? Syiar. Punten Bu, punten Pak. Ari zaman Rasul kapungkur ibu-ibu na teu barisakeun masak. Bisa. Tiasa. Nah di kapungkur teh aya catering. Aya. Nah hage dengan ku Nabi teh dikurilingkeun teh ku sahabat teh daging atahna. Artinya di sini ada nilai-nilai syiar. Walaupun sebetulnya itu adalah bagian dirinya yang dimasak gitu. Jadi engke ibu nyebatkeunna sodako we. Ya kalau sana ada sodako habis teh mencit domba. Gitu hungkul. Bentena teh tinggal ngagilakeun ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Kumaha Ibu? Pasakanna? Namu wae tadi teh? Acar. Wah, buru-buru. Sama kentang jadi sama Goreng kentang. Gulai. Sip, cekapnya kajawab Ibu nu dipakan. Alhamdulillah. Nah, Kang Daan, Kang Ian, setuju ya teh aya hiji deui. Kang modal price tapi cenah hoyong partarosna ti Kang Daan tapi setuju tapi teh saha kanggo jamaah mangga. Ya tadi mau partarosna Di mangga di saha we? Di usaha mah ada sorcery. Dari materi ya? Ya ada di situ. Dari materi. Tadi Ustadz Ucu menyebutkan poin-poin kunci kebahagiaan. Silakan yang bisa lengkap. 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 Tadi saya pertama lihat Ibu itu yang dekat kamera. Ya, Ibu berdiri Ibu. Ya. Berdiri Ibu. Berdiri Ibu. nama alamatnya. Gue tau ninggalikan udah pres nak ninggalikan itu nawe. Bismillahirrahmanirrahim. Yang satu, tidak mencemaskan masa depan. Dua, jangan takut. Jangan takut namun. Masa lalu. Ya. Terus kedua, tidak menikmati masa kini. Ya. Yang ketiga, mencemaskan masa depan. Ya. Ya. Kumaha Ustaz? Ya uya sudah tos ngadeg ge lumayan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah Ibu dapat door prize ya. Door prize mudah-mudahan manfaat. Alhamdulillah. Ya. Tapi sebelum ke situ,
Tadi yang dapat door prize atau yang ada di sini, yang bawa HP silahkan follow dulu atau subscribe dulu Galeri Baitur Rahman. Di situ komplit sekali, ada kajian-kajian tahsin, ada dimulai dari tablik akbar waktu Ustadz Dudi Mutakin atau Ustadz Ucu yang waktu bulan apa itu. Silakan subscribe, apalagi yang dapat ianya nutos ngagaduhan ngemben door prize itu etak berkerah wajib. Salajengna panginten langsung penutupan acara. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala sudah dijalankan. Terima kasih teriring doa jazakumullahu khairan katsiran kepada Kang Daan, Ustadz Ucu Najmuddin dan Kang Gia. Kepada Bapak Ibu jamaah tabligh akbar, jangan dulu beranjak, kita akan berdoa sama-sama dulu oleh Ustadz Ucu Najmuddin. Ustadz Ucu, mangga kanggo doa di Sukasari Indah. Insyaallah berkah Ustadz Ucu. Sebelum berdoa, saya sampaikan terima kasih jazakumullahu khairan katsiro selama mengisi acara dimanapun, terutama sekarang mau Idul Adha. Selamat menunaikan ibadah Idul Adha, Saum Arafah tanggal 9 dan Idul Kurban. Ibu, bapak yang sering kali makan daging di masa Idul Adha tidak perlu khawatir, karena uap cengkeh bisa menetralisir. Betul, bisa menetralisir. Saya kalau makan sate gulai minum itu 1,5 gelas itu alhamdulillah. Ya, itu silahkan. Itu pengalaman saya. Ya. Dan yang kedua, pesantren holistik mengeluarkan sambal awur khusus pakai herbal. Jadi ibu tidak perlu ngarenos, tinggal dipululukan, dan itu dikeluarkan oleh pesantren holistik dengan komposisinya herbal semua. Ya, sambalnya ini. Ya, ini sekaligus langsung untuk bersedekah ke pesantren. Ya. Nah, ini udah nggak doa. Tadi dagang. Nah, begitu, bukan dagang. Tadi memberikan informasi, dan ini akan membantu kelangsungan kelangsungan di pesantren. Insyaallah. Insyaallah Ibu, mudah-mudahannya ku Allah dipasihan kemudahan sadayana Bapak. Murang kalina cing saroleh soleha, keluargana sakinah mawadah warahmah. Allahumma asina akibatana fil umuri kulliha wajilna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh jamaah Bapak Ibu tabligh akbar yang ingin beranjak